Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai etika profesi terkait di Indonesia. Ada 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Alif Syabana, yang kedua Emri Sandi Raihan Diva, yang ketiga Renhat Renadinata, yang keempat saya sendiri Vincent Cinuastanto. Selanjutnya ada mind map mengenai etika profesi terkait di Indonesia yang terdiri dari 3 kode etik. Yang pertama ada kode etik BPK yang terdiri dari 4 submateri. Yang kedua kode etik BPKP yang terdiri dari 5 submateri. Yang ketiga ada kode etik advokat yang terdiri dari 5 submateri. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Emri Sandi Raihan Diva. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Risandi Raihan Diva. Saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai kode etik Badan Pemeriksa Keuangan. Baik, yang pertama seperti yang kita ketahui ada kewajiban dari anggota BPK. Setiap anggota BPK itu memiliki 11 kewajiban yang bisa kalian lihat dan baca di slide ini. Mungkin bisa di-pause dulu videonya. Di sini ada 11 poin utama yang wajib dipatuhi oleh anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu setelah kewajiban juga ada larangan bagi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Larangan-larangan ini totalnya ada 16 larangan yang tidak boleh dilanggar bagi setiap anggota BPK. Untuk larangan itu bisa kalian baca, bisa di-pause terlebih dahulu videonya agar kalian bisa membaca dan memahami mengenai apa saja mengenai larangan-larangan setiap anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, baik, selanjutnya di dalam BPK itu sendiri tidak semua anggota BPK adalah pemeriksa. Lalu jadi ada kewajiban khusus bagi para pemeriksa yang di dalam BPK. Nah, setiap pemeriksa tersebut memiliki 11 kewajiban yang bisa kalian lihat di slide yang tersedia. Baik, setelah kewajiban bagi pemeriksa juga ada larangan bagi pemeriksa. Karena pemeriksa ini sangat dijunjung tinggi kredibilitasnya, maka ada banyak sekali larangan yang diberikan kepada pemeriksa. Totalnya itu ada 17 larangan yang bisa kalian baca dan pahami terlebih dahulu di dalam slide video ini. Lalu selanjutnya untuk sanksi bagi anggota BPK yang melanggar atau tidak mengindahkan larangan yang diberikan, itu ada 3 sanksinya. Yang pertama itu dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, dan yang kedua itu pemberhentian dari keanggotaan BPK, dan yang ketiga itu dijatuhi sanksi kode etik yang lebih berat. Nah, untuk mengenai kode etik yang lebih berat ini biasanya ditentukan langsung oleh atasan atau supervisor yang mengawasi. Lalu untuk pemeriksa itu tidak hanya sanksi biasa, tetapi juga ada tingkatan sanksi bagi pemeriksa yang melanggar aturan. Untuk tingkat pertama itu ada tingkat ringan, dan tingkat kedua itu ada tingkat sedang, dan yang terakhir itu yang ketiga ada tingkat berat. Untuk jenis sanksi itu, untuk sanksi yang tingkat ringan ada pelarangan melakukan pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 6 bulan, itu untuk sanksi tingkat ringan. Lalu untuk tingkat sedang diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 1 tahun atau paling lama 2 tahun. Dan untuk yang tingkat berat itu diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 3 tahun atau diberhentikan secara tetap sebagai pemeriksa. Dan setiap pemeriksa yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud itu dilarang ditugaskan dalam pemeriksaan. Saya lanjutkan materi selanjutnya tentang kode etik BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang sering disingkat BPKP adalah lembaga non-kementerian pemerintah Indonesia yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan seperti konsultasi, asistensi, audit, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pelatihan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, dengan demikian maka diperlukan pedoman atau pegangan untuk para auditor dan pejabat aparat pengawasan intern pemerintah atau yang sering disingkat APIP dalam berperilaku dan bertindak untuk menciptakan citra yang baik serta menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat yang dituangkan dalam kode etik APIP. Yang
Pertama kita bahas landasan hukum. Kode etik APIP ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2008 oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER-M.PAN-03-03-2008 memiliki landasan hukum seperti berikut. Yang pertama, Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 3. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbandaran negara. 4. Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 5. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah. 6. Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2006. 7. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PAR-03-1-M.PAN-03-03-2007 tentang kebijakan pengawasan nasional aparat pengawasan intern pemerintah tahun 2007 sampai 2009. Kemudian untuk kode etik APIP sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama prinsip-prinsip perilaku auditor yang menjadi dasar pelandasan perilaku auditor, dan 2. Aturan perilaku yang menjadi penjelas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip perilaku auditor tersebut tadi. Poin pertama, prinsip-prinsip perilaku terdiri dari 4 prinsip, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Untuk prinsip integritas, seorang auditor dituntut untuk memiliki sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dengan tujuan membangun kepercayaan untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan yang kompeten. Untuk prinsip objektivitas dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data atau informasi audit, seorang auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan atau kenetralan profesional. Untuk prinsip kerahasiaan, seorang auditor perlu menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang dipegang, serta tidak mengungkapkan isi informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk prinsip kompetensi, seorang auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian untuk aturan perilaku ada beberapa hal yang dituntut dari seorang auditor. Untuk menghemat waktu mungkin bisa di pause videonya dan dibaca sendiri. Selanjutnya adalah pelanggaran. Kebijakan penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik APIP diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang mana bisa dilihat di situ, yang mana isinya adalah yang pertama, tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak bisa diberi toleransi. Yang kedua, auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum. Yang ketiga, pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi. Yang keempat, pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi. Selanjutnya adalah pengecualian. Nah, pengecualian atas pelanggaran kode etik profesi diberikan karena adanya peran manusia yang lingkungannya tidak selalu normal. Kemudian bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya dapat dilakukan dengan membuat permohonan pengecualian. Kemudian setelah itu harus menunggu persetujuan yang diberikan oleh pimpinan APIP. Yang terakhir dari BPKP adalah sanksi atas pelanggaran. Bentuk-bentuk sanksinya yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua ada usulan pemberhentian dari tim audit, yang ketiga ada tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu. Nah, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pimpinan APIP. Nama saya Muhammad Arif Syahbana, NIM 1910313210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik advokat. Sebelum masuk ke kode etik, kita harus tahu lebih dahulu, apa sih advokat itu? Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek di pengadilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Setelah mengetahui apa itu advokat, baru kita bisa menerapkan kode etik advokat itu seperti apa. Jadi, kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang membebankan kepada setiap advokat untuk menjamin, melindungi, bersikap jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kode etik advokat terdapat 24 pasal. Di setiap pasal terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda. Mungkin bisa dibaca sendiri seperti apa yang tertera di slide. Karena pasalnya terlalu banyak, mungkin saya akan menjelaskan hanya beberapa pasal saja. Yang pertama, hubungan dengan klien. Pasal 4 bunyinya, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang lain untuk menerima uang jasa yang sebanding. Yang terakhir, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua, tentang kode etik. Pasal 8, bunyinya, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Yang kedua, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Yang terakhir, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Yang ketiga, pelaksanaan kode etik. Pasal 9, bunyinya, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Yang keempat, kode etik dan Dewan Kehormatan. Pasal 21, bunyinya, kode etik ini adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat, sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.